Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Maulana Salim, ingin mempresentasikan tentang hasil kerja yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Fauzi Ambar Paramansa, Faza Syamila, Hisna Tiana, Jihan Fitri Snaini, Uswatun Hasanah, Rizky Ramadhani, dan Rizky Wahyu Maulana Salim. Materi yang akan kami bahas ialah ada estimasi titik, dan seterusnya ada metode-metode dari estimasi, dan terakhir ialah kriteria menilai estimasi. Pertama yaitu estimasi titik. Konsep dari estimasi titik sangat sederhana. Bila sampling berasal dari populasi yang digambarkan melalui densitas fx theta, pengetahuan tentang theta menghasilkan karakteristik mengenai keseluruhan populasi. Dengan kata lain, estimasi titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Definisi pertama adalah dalam statistika, T besar sama dengan T kecil X1 hingga Xn yang digunakan untuk memperkirakan nilai dari estimator R theta, dan nilai yang diamati dalam statistik Tx1, x2 hingga xn disebut estimate dari R theta. Dari perhatian tadi terdapat perbedaan antara estimate dan estimator. Suatu estimator adalah fungsi sampel, sedangkan estimate adalah nilai yang terrealisasi dari estimator, yaitu bilangan yang didapat bila sampel benar-benar terambil. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu metode estimasi. Metode estimasi ini dibagi dua bagian ya. Pertama ada metode momen, dan kedua ada metode maksimum likelihood. Metode momen, metode of moment estimator, bisa disingkat MME. Prinsip dari metode momen adalah menyamakan momen ke K dari populasi, yaitu EXK dengan momen ke K dari sampel. Ini sigma I1 sampai N dan X I sampai K bagi N. Estimator untuk parameter theta diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan. EXK sigma I sama dengan 1 hingga N, dan XIK XI hingga ke K dibagi oleh N. K-nya itu bisa dari 1 hingga J ya, dan akan dinotasikan dengan theta. Ada contoh metode momen. Misalkan X1, X2 hingga Xn merupakan sampel acak dari distribusi eksponensial X eksponensial theta dengan fungsi densitas fx titik koma theta untuk 0, x kurang dari sama dengan 0, dan 1 per theta pangkat min x per theta untuk x lebih dari 0. Karena x sama dengan theta, maka dengan menggunakan j sama dengan 1 diperoleh theta sigma I1 hingga n xi dibagi n sama dengan x bar n. Contoh kedua, metode momen. Misalkan X1, X2 hingga Xn merupakan sampel acak dari sebarang distribusi dengan mean seperti itu dan variansi yang seperti itu. Maka dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa mu sama dengan X bar N dan varian sama dengan sigma
dari I1 hingga N, dimana XI dikurang X bar N dikuadratkan dibagi N. Perhatikan bahwa varian sama dengan N-1 dibagi N XS kuadrat, dimana S kuadrat adalah sampel varians. Nah, metode selanjutnya ini ada metode maksimum likelihood, atau yang biasa bisa kita sebut dengan MLE, yaitu Maximum Likelihood Estimator. Ide dasar dari metode maksimum likelihood adalah mencari nilai parameter yang memberi kemungkinan likelihood yang paling besar untuk mendapatkan data yang terobservasi sebagai estimator. Di sini ada definisi kedua, fungsi densitas bersama fx1 sampai dengan xn, theta dari variabel-variabel acak x1 sampai dengan xn itu dinamakan fungsi likelihood. Nah, untuk x1 sampai dengan xn yang tetap fungsi likelihood merupakan fungsi dari theta dan akan dinotasikan dengan L theta, yakni L theta-nya sama dengan f atau fx1 sampai dengan xn, theta. Nah, jika x1 sampai dengan xn-nya ini adalah sampel acak dari fungsi x, theta, maka L theta sama dengan hasil kali I sama dengan 1 sampai dengan N F X I, theta, atau bisa juga kita sebut dengan hasil kali dari fungsi marginalnya. Seperti itu. Pada definisi ketiga ini, misalkan L theta sama dengan fungsi dari x1 sampai dengan xn, theta, di mana theta anggota dari omega merupakan fungsi densitas bersama dari variabel-variabel acak x1 sampai dengan xn, itu dinamakan dengan fungsi likelihood. Lalu jika omega merupakan interval terbuka dan jika L theta terdiferensialkan dan mencapai nilai maksimum pada omega, maka MLE theta cap merupakan penyelesaian dari persamaan maksimum likelihood. Nah, di sini kan ada do L theta diturunkan terhadap do theta karena parameternya adalah theta. Maka hasilnya sama dengan 0. Atau secara ekuivalen, theta cap merupakan penyelesaian dari persamaan maksimum likelihood, di mana do ln L theta ini diturunkan lagi terhadap do theta. Balik lagi karena parameternya theta, jadi diturunkannya terhadap theta. Menghasilkan sama dengan 0. Persamaan yang terakhir umumnya lebih mudah digunakan untuk mencari estimator maksimum likelihood theta cap. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu, misalkan x1 sampai dengan xn merupakan sampel acak dari distribusi Poisson x, p, o, theta dengan fungsi densitasnya f, x, theta sama dengan theta pangkat x, e pangkat negatif theta per x faktorial. Nah, di sini x-nya 0 mulai dari 0, 1 sampai seterusnya. Karena kita sudah tahu fungsi likelihood-nya itu seperti yang di atas, f, x, theta sama dengan sekian. Lalu kemudian kita lenkan, len L theta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI len theta dikurang N theta dikurang len hasil kali dari XI faktorial. Nah, XI-nya ini mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian setelah dilenkan, kita turunkan
persamaan maksimum likelihood-nya kita turunkan menjadi do ln L theta diturunkan karena parameternya adalah theta, maka kita turunkan menjadi do theta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n xi per theta dikurang n hasilnya sama dengan 0 yang mempunyai penyelesaian theta cap sama dengan x bar n. Jadi MLE dari theta adalah theta cap sama dengan x bar n. Terdapat kasus di mana estimator maksimum likelihood ada, tetapi tidak dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan likelihood. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Pada contoh yang kedua ini, misalkan x1 sampai dengan xn merupakan sampel acak dari distribusi eksponensial dengan dua parameter x, exp 1, n. Dengan fungsi densitasnya f, x, n, 0, di mana n lebih dari x, dan pangkat negatif dalam kurung x, x kurang n, di mana n kurang dari sama dengan x, maka kita cari fungsi likelihood-nya. Dihasilkan bahwa ln sama dengan exp negatif sigma I sama dengan 1 sampai n xi min n. Jika x1.2n-nya ini lebih dari sama dengan n. Dan ln sama dengan 0 untuk kasus lainnya. Di sini terlihat jelas bahwa MLE untuk n adalah n cap sama dengan x1.2n. Lalu selanjutnya ada definisi keempat. Definisi keempat itu, jika theta cap adalah MLE dari theta dan U theta adalah fungsi dari theta, maka U theta adalah MLE dari U theta. Selanjutnya, yang ingin kita bahas ini mengenai kriteria menilai estimator. Berikut ini beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menilai estimator. Yang pertama terdapat pada definisi 5. Sebuah estimator T dikatakan estimator tak bias untuk pi theta jika T sama dengan pi theta untuk semua theta elemen omega. Jika tidak demikian, T dikatakan estimator bias untuk pi theta. Selanjutnya, definisi 6 ini berbunyi, jika T adalah estimator untuk pi theta, maka bias dari T didefinisikan sebagai BT sama dengan ET dikurang pi theta. Dan mean squared error atau MSE dari T didefinisikan sebagai MSET sama dengan E dalam kurung T dikurang pi theta dikuadratkan. Definisi 7 ini mengatakan sebuah estimator Tansen dikatakan estimator tak bias dengan variansi minimum secara uniform atau uniformly minimum variance unbiased estimator or UMVUE untuk pi theta jika yang pertama Tansen estimator tak bias untuk pi theta, dan yang kedua untuk sebarang estimator tak bias T
untuk phi theta, varians T lebih dari sama dengan varians Tansen untuk semua theta elemen omega. Dalam kasus tertentu, UMVUE untuk phi theta dapat ditemukan dengan menggunakan batas bawah Cramer-Rea atau Cramer-Rea lower bound, bisa disingkat dengan CRLB. Nah, kriteria yang terakhir ini terdapat pada definisi 8. Misalkan T dan Tansen merupakan estimator tak bias untuk phi theta, efisiensi relatif dari T terhadap Tansen didefinisikan sebagai efisiensi relatif T, Tansen sama dengan varians Tansen per varians T. Nah, Tansen ini dikatakan efisien jika efisiensi relatif T, Tansen kurang dari sama dengan 1 untuk semua estimator tak bias T untuk phi theta dan semua theta elemen omega. Jika Tansen adalah estimator efisien untuk phi theta, maka efisiensi dari estimator tak bias T untuk phi theta didefinisikan sebagai efisiensi T sama dengan efisiensi relatif T, Tansen. Seperti itu. Kemudian pada slide terakhir ini kami sertakan referensi dari 2 sumber yang kelompok kami dapatkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila penjelasan kami masih kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.